Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indra Kaula, and in this video I will explain about our material is job application and CV. Okay, let we see. The first is definition of job application letter. A job application letter is a short and introductory business letter written for the purpose of getting a job. In the letter, the application needs to identify the job or position he wants, clarify his qualifications, and request for interview. Jadi, the job application letter ini merupakan sebuah surat lamaran pekerjaan, surat yang singkat dan pengantar bisnis yang kita tulis dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam surat lamaran kita perlu mengidentifikasi pekerjaan atau posisi yang kita inginkan dengan memperjelas kualifikasi dan meminta agar kita dan memperkuat agar kita bisa dipanggil untuk wawancara. Maksudnya, misalnya kita menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, kemudian di situ nanti kita akan memperjelas akan mencantumkan posisi apa yang kita inginkan, kemudian memperjelas kualifikasi kita dan mengharapkan agar kita dapat dipanggil untuk wawancara sehingga kita dapat diterima dalam sebuah perusahaan tersebut. Next, types of application letter. Job application letter have two types. The first is all the information regarding qualification, experience, and personal details given in the letter. Jadi di tipe yang pertama ini semua informasi tentang kualifikasi kita, baik tentang kualifikasi kita atau pengalaman kita, atau tentang detail informasi detail diri kita cantumkan di dalam sebuah surat itu. Kemudian tipe yang kedua, written into part. The first part is short covering letter giving reference to the advertisement and your most significant qualification for the post. Jadi di tipe yang kedua bagian pertama ini kita memberikan referensi ke iklan dan kualifikasi kita yang paling signifikan untuk posisi tersebut. Beda dengan tipe yang pertama tadi. Kalau tipe yang pertama tadi kita mencantumkan semua informasi kita secara detail. Kemudian yang kedua, curriculum vitae atau CV. Curriculum vitae which gives details about you and your qualification. Jadi CV ini adalah yang mana memberikan detail tentang diri kita atau tentang kualifikasi atau tentang kemampuan kita. Biasanya kalau kita ingin melamar sebuah pekerjaan, di situ nanti kita akan mencantumkan CV kita juga. Next, format of job application letter. Jadi surat lamaran pekerjaan ini ada formatnya yang untuk paragraf-paragrafnya. Let's we see. The first paragraph is gives what position you are applying for and refer to advertisement in newspaper or other media. Jadi di paragraf pertama itu kita memberikan atau kita mencantumkan posisi apa yang ada di dalam lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya kita melihat ada sebuah iklan lowongan pekerjaan di Instagram. Jadi misalnya lowongan pekerjaan itu tentang bekerja di bank. Jadi posisi yang dibutuhkan adalah sebagai teller. Berarti dalam surat lamaran pekerjaan tersebut akan kita cantumkan posisi yang kita inginkan, yaitu sebagai teller di bank. Okay, next, the second paragraph, candidate presents himself or herself as the right candidate for the job. Jadi sebutkan
kita kandidat atau sebagai pelamar menampilkan diri sebagai pelamar yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Kemudian the third paragraph give closing statement assurance how you could fulfill your duties and also some formalities how you could be contacted for interview and also the expectation. Yang di paragraf ketiga sebutkan memberikan pernyataan penutup atau jaminan bagaimana kita dapat memenuhi tugas kita dan juga beberapa formalitas bagaimana kita dapat dihubungi untuk wawancara. Maksudnya dalam penutup kita yakinkan bahwa kita dapat memenuhi atau dapat memberikan waktu untuk bekerja di dalam sebuah perusahaan tersebut. Kita meyakinkan perusahaan bahwa kita mampu bekerja di dalam posisi tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh dari job application. Kita lihat di sini dari Poppy Ardini. Ini merupakan nama dari si pelamar pekerjaan. Kemudian program director maternal newborn program RS Omni. Kemudian di situ ada kita cantumkan isinya. I'm writing in response to the advertisement posted in the newspaper for the position of registered practitioner nurse material newborn program. Jadi di sini dia seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini dia menuliskan bahwa dia melihat di dalam iklan atau di dalam sebuah koran ada lowongan pekerjaan dengan posisi sebagai register nurse material dan newborn program. Kemudian I am graduate from Health Polytechnic Jakarta. Dia mencantumkan dia setelah menyelesaikan perkuliahannya di kampus Politeknik Jakarta. Kemudian the second paragraph, I have complete a large component of medical nursing placement at your facility. I am sure can work together with as part of the maternal newborn trans. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini dia bersedia untuk bekerja di dalam posisi tersebut. Let me see the third paragraph. My attached resume provides more details about my skills and accomplishments. I would like to hearing from you soon. Thank you for kind attention. Jadi di paragraf ketiga dia memberikan pernyataan penutup kemudian jaminan bagaimana dia dapat memenuhi tugas dan juga beberapa formalitas, dan dia berharap untuk dapat dihubungi untuk melakukan wawancara. Kemudian di terakhir dicantumkan sebagai tanda tangan atau signatory. Next. The second is curriculum vitae atau CV. Curriculum vitae is usually the first document that a prospective employer looks at when screening candidates for job interviews, scholarships programs, and grant application. Jadi CV di sini biasanya adalah merupakan sebuah dokumen pendukung yang dilihat oleh sebuah perusahaan ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan atau ketika kita ingin dipanggil untuk interview, maka perusahaan tersebut akan melihat tentang detail diri kita di dalam CV tersebut. Next, CV, format untuk CV. Yang pertama, personal detail. Dalam personal detail itu kita cantumkan full name, address, telephone number, date of birth, place of birth, and marital status. Jadi
kita cantumkan nama lengkap kita, kemudian alamat kita, kemudian nomor telepon, tanggal lahir, tempat lahir, kemudian status. Next. The second format is educational qualification. Jadi educational qualification ini adalah kronologi pendidikan kita. Education in chronological order, school or college or university. Jadi kita cantumkan di situ tentang sekolah kita, mulai dari SD atau mungkin mulai dari SMP, SMA atau kampus kita. Next, qualification obtained with grades and date. Nanti misalnya di dalam sebuah kronologi pendidikan kita, terakhir kan kita grade from university, berarti kita cantumkan kapan tanggal kita keluar dari SMA, kapan tanggal tamat kita, kapan tanggal lulusan kita dari sebuah university. Kemudian the last, any professional body that you belong. Next, work experience. Jadi di dalam sebuah CV atau kurikulum vitae, nanti misalnya kalau kita sudah pernah bekerja sebelumnya, itu kan merupakan termasuk sebuah pengalaman kita. Jadi kita cantumkan di CV employment details like name of the company and the employee or post held along with the dates. Jadi misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, jadi nanti kita cantumkan nama perusahaan kita, kapan kita mulai bekerja di perusahaan tersebut, sebagai posisi apa kita, kemudian nama perusahaan tersebut kita cantumkan juga. Any other information. The first, language noun. Language noun ini maksudnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Misalnya kita aktif di dalam bahasa Indonesia, kemudian pasifnya bahasa Inggris, atau mungkin bisa jadi kita aktif bahasa Indonesia, aktif juga di bahasa Inggris. Next, special interest or extracurricular activities. Misalnya kita pernah mengikuti ekstrakurikuler, aktivitas ekstrakurikuler, boleh kita cantumkan dalam sebuah CV kita. Kemudian any special achievement. Next, writing good CV atau good lines. Jadi dalam menulis kurikulum vitae atau CV, kita harus memperhatikan beberapa peraturan ini. Yang pertama, understand yourself, your career potential, and current employment market. Kita harus mengerti diri kita terlebih dahulu, potensi apa yang kita miliki. Kemudian second, find out what your employer is looking for and accordingly related your skill and experience. Misalnya kita melihat sebuah iklan lowongan pekerjaan, kita lihat iklan tersebut apakah lowongan pekerjaan atau posisi yang dibutuhkan sesuai dengan skill kita atau sesuai dengan yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Next, follow precision and brevity. CV should be written in only 2 pages. Jadi kurikulum vitae ini hanya terdiri dari 2 halaman saja. Next, avoid mentioning nationally unless you are applying for a job overseas. Don't mention your exact percentage unless exceptional Gov Division class. Misalnya kita ingin menyebutkan presentasi kita di sebuah CV, tapi jika presentasi kita itu atau kemampuan kita itu rendah, kita tidak perlu memasukkannya ke dalam sebuah CV. Seperti itu maksudnya.
I think enough for today, and thank you, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.